Guys, gimana prospek bisnis clothing di tahun 2024? Mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi kemarin pas aku live ada pertanyaan tentang ini. Mas, gimana sih prospek bisnis clothing di tahun ini? Khususnya untuk kita yang baru mulai merintis di tahun ini. Nah, ini menarik teman-teman. Sebenarnya judul ini mau aku bikin itu setelah pemilu atau mungkin bulan-bulan Maret gitu. Tapi oke lah, aku taruh ini di Januari ini. Ya semoga aku uploadnya di Januari ya. Dan mungkin juga bisa jadi tambahan referensi buat kalian yang nonton ini ya. Well, untuk memulai ini mungkin akan aku bahas tentang apa sih hubungannya kebijakan pemerintah sama langkah-langkah yang diambil sebagai seorang pengusaha. Oke, jadi gini, bisnis dengan kebijakan pemerintah itu adalah ibaratnya kayak sayuran dan garam teman-teman. Nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya nggak ada garamnya di sayur, itu pasti rasanya agak kurang. Contoh kayak kita bikin masakan, sop gitu ya. Kalau misalnya kita nggak kasih garam di situ, kan rasanya kurang nampol. Nah, sama kayak ini teman-teman, jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Contoh paling gampangnya kita tarik ke belakang ya, kemarin itu kayak tentang TikTok versus pedagang Tanah Abang gitu, versus kebijakan pemerintah. Nah itu kan sempat rame gitu ya. Lihat aja gimana impactnya ke semua orang, bahkan orang yang jualan di TikTok itu kena efeknya, orang yang di Tanah Abang juga katanya kena impactnya. Pemerintah pun juga akan serba salah untuk memberikan kebijakan. Dan kita juga bisa lihat berapa banyak brand yang memang sudah spare untuk anggaran untuk mereka itu main di TikTok teman-teman. Dan kita bisa cek juga beberapa bulan kemarin sempat pemerintah kita nge-ban untuk TikTok Shop-nya. Ya walaupun sekarang udah boleh lagi ya. Ya dengan pro kontra ya yang ada di dalamnya gitu loh. Contoh lagi yang lagi anget gitu ya, kalau misalnya teman-teman ngikutin, kemarin tuh katanya Pak Sandiaga Uno pajak hiburan itu diusulkan naik di 40-75%. Terus kalau misalnya kalian nonton debat cawapres, itu sempat juga disinggung tentang pajak ini teman-teman, yang dimana soal tax ratio. Nah untuk tax ratio itu kan pastinya akan ada dampak langsung ke ekonomi dan masyarakat juga pastinya. Karena gini teman-teman, pengenaan pajak yang rendah bagi perusahaan dan perorangan itu bisa memberikan insentif untuk mereka meningkatkan produksi dan konsumsi, sehingga akan berpotensi menciptakan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Tapi di sisi lain ada konsesi negatifnya juga teman-teman. Penerimaan pajak yang rendah itu bisa menyulitkan negara dalam membiayai program-program sosial, kemudian infrastruktur juga akan kena. Terus kalau misalnya pendapatan pajak nggak achieve, negara akan terus ngandalin hutang ujung-ujungnya, atau mungkin bisa pengurangan anggaran ke depannya. Di sisi lain, pajak yang tinggi itu juga bisa menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat, memberatkan kelompok ekonomi middle low pastinya, yang berujung daya beli masyarakat pasti akan menurun teman-teman. Nah sekarang ditambah negara lagi gencar-gencarnya, ya kita bisa tahu semua lah, ini bukan hoax atau apa ya, sekarang memang Indonesia lagi gencar-gencarnya membangun IKN. Ya kita nggak usah tutup mata deh, faktanya negara sebenarnya untuk membangun mega proyek ini tuh udah ada duitnya atau belum sih? Duitnya cukup atau enggak? Tapi kan ada invest di situ mas. Oke, kalau misalnya kita ngomongin invest, kalau dari beberapa berita yang ada, beberapa tempat atau proyek ini memang dijual gitu kan, dijual di negara Cina, di Singapura dan lain-lain. Kalian bisa cek aja di Google, itu udah banyak beritanya. Apakah itu udah cukup? Ya aku rasa dengan mega proyek seperti itu, aku rasa sih belum teman-teman. Maka dari itu kalau misalnya kalian lihat ya teman-teman, penerimaan pajak tahun ini itu meningkat ya, ditariknya itu meningkat. Orang harus membayar pajaknya juga semakin semakin kenceng gitu. Tapi di sisi lain peningkatan pajak ini kok rasanya kayak nggak diimbangi juga gitu dengan kenaikan daya beli masyarakat, ya kan? Kalau aku pribadi ngerasanya sih gitu ya. Kalau aku pribadi, harga-harga sekarang lagi pada naik, terus juga penghasilan kok kayaknya ya stuck di situ-situ aja gitu loh. Untuk naikin penghasilan itu kayak ya agak susah gitu loh. Percepatannya tuh tidak secepat kenaikan pajak akhir-akhir ini teman-teman. Nah ini aku ada contoh PDB ku yang aku tinggali sekarang ya. Kalian bisa lihat naiknya berapa persen nih. Oke, sebelum ini panjang lebar pembahasannya, intinya adalah kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap pengusaha lokal teman-teman. Apa yang mereka canangkan itu bisa berpengaruh banget kepada kita-kita yang terjun di dunia bisnis. Oke, kita balik dulu ke pertanyaan.
Nah, gimana prospeknya untuk clothingan? Menurutku pribadi, aku baru bisa ngasih forecast yang agak akurat sekitar 70% setelah lihat Lebaran ini sih teman-teman. Kenapa? Karena sales penjualan ini bisa jadi tolak ukur nanti gimana prospek clothingan di tahun ini bakal bagus atau enggak. Dan ini aku nggak cuma compare dari bisnisku aja, tapi aku juga akan cek ke beberapa info dari teman-temanku yang punya bisnis clothing juga. Nah, misal tahun ini salesnya bagus, nih ya contoh ya, berarti daya beli masyarakat naik. Daya beli masyarakat naik, kemungkinan untuk produk kita terjual juga semakin besar. Mungkin aku bisa kasih saran buat teman-teman yang masih baru, nggak apa-apa dicoba dulu aja. Mumpung sekarang masih bulan Januari ya, masih bulan Januari. Ada spare waktu mungkin 2 bulan sebelum lebaran, itu bisa kalian maksimalkan untuk produksi teman-teman. Mungkin nggak apa-apa kalian pakai DTF dulu kalau dirasa di awal-awal itu agak berat gitu mas. Kalau misalnya langsung produksi pakai sablon manual, yang pasti kan ada minimum ordernya teman-teman. Kalian bisa bikin beberapa desain pakai DTF, di foto yang menarik, atau mungkin kalian bikin video, kalian bisa iklankan, baru dijual gitu loh. Dan ketika ada orang order, baru kalian cetak lagi untuk produknya. Kan enak gitu kalau pakai DTF. Menurutku it's better daripada kalian nunggu habis lebaran baru start. Kenapa? Ya karena kalau misalnya habis lebaran, justru masuk lagi ke yang dimana namanya itu low season teman-teman. Orang-orang habitnya itu spare duit ya pas mau lebaran sampai lebaran ini. Kalau di bisnis clothing ya teman-teman. Jadi menurutku ini bisa menjadi cek ombak yang bagus buat kalian tahu apakah prospek atau enggak untuk jangka pendek ya teman-teman. Karena kayak aku tadi bilang, aku baru bisa ngasih forecast itu ya at least setelah lebaran gitu ya. Jadi aku baru tahunya setelah lebaran ini. Karena kalau misalnya kita lihat timelinenya dari end year sale ke lebaran tahun ini, itu jedanya cuma berapa sih? Januari, Februari, Maret gitu ya. 3 bulan, 4 bulanan lah mentok. Nah terus gimana kalau yang kita lagi jalan nih posisinya sekarang? Ya menurutku kurang lebih sama teman-teman. Start dari sekarang sampai at least ya puasaan untuk kalian genjot di produksi teman-teman. Siapkan stok untuk lebaran sale kalian. Kan kemarin kalian udah dapat nih cuan dari end year sale gitu misalnya. Ya udah itu diputar dulu, jangan duitnya tuh dihabisin buat beli-beli sesuatu. Ya diputar dulu buat produksi, buat nambahin stok supaya ya nanti pas lebaran kalian udah siap gitu stoknya. Well, kalau ditanya apakah bisnis clothing masih menjanjikan? Well, honestly bisnis clothing potensi marketnya bisa dibilang ya sangat-sangat seksi teman-teman. Apalagi local pride dari beberapa tahun kemarin bisa dibilang tambah kesini juga tambah naik trennya. Maka dari itu nggak kaget kalau semakin kesini semakin banyak kapitalis yang main di sini, investor-investor gede juga banyak yang nyemplungin duitnya di sini. And menurutku it's good gitu. But in other side, kalau misalnya kalian mau terjun di sini hanya sekedar mau nyoba-nyoba atau iseng-iseng tanpa punya planning atau target yang jelas, trust me bisa survive konsisten di 2-3 tahun aja udah bagus loh. Aku udah terjun di sini dari tahun 2013 sampai sekarang dan mengamati teman-teman, orang-orang. Kondisinya seperti itu, memang di lapangannya seperti itu. Kalian bisa tonton videoku Who Am I di episode 2, itu udah aku ceritakan. Ya, kalian bisa nonton sendiri aja. Nah, harapanku ya semoga kalian yang mungkin mau terjun di sini atau kalian yang sudah mulai jalan di sini dan aku pribadi juga, semoga di tahun ini bisa menjadi tahun yang baik buat kita semua yang ada di skena ini teman-teman. Well, kita bisa sharing-sharing di bawah di kolom komentar. Mungkin kalian ada problem apa yang sekiranya di tahun kemarin yang udah kalian lewati. Kalian bisa tulis di bawah, nanti akan aku jawab kalau misalnya aku bisa jawab pertanyaan kalian. Biar kita sama-sama belajar teman-teman. So, thank you guys for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. See you on next video. Bye-bye.